أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana, di sini kami akan mengintip salah satu pemuda yang ada di lingkup bumi Jawa, Kota Tegal, dengan tema Gunung Putri penuh misteri. Ada apakah di Gunung Putri? Gunung kembar dikenalnya adanya. Mari kita simak sama-sama seorang pemuda mengintip adanya kejadian-kejadian aneh di Gunung Kembar, Bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar di sana. Saya pribadi, Bung Jebri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kembali pada diri kita semua. Tak lupa pula untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia maupun sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama salah satu atensi yang bernama Muhammad. Siapa ini namanya? Muhammad Sani, yang ada di Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jebri. Salam kenal, salam senggol, alhasil, alhamdulillah, Bung Jebri. Mudah-mudahan dengan adanya saya silaturahmi dengan Anda, hubungan kita akan tetap erat, Bung Jebri. Semoga Bung Jebri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara bersama channel Sadam, tidak akan pernah surut. Itu harapan saya, tetap melaju, Bung Jebri, karena terus terang saja, saya belum izin, Bung Jebri. Beberapa konten yang saya pelajari memang ini membuahkan hasil dan cukup banyak pemirsa yang memang hampir 100% ya, orang mengharapkan Anda harus tetap berjuang dan pertahankan yang ada di channel Asadam, karena kisah-kisah Anda dapat membantu seluruh halayak untuk membuka cakrawala hati, untuk menambah wawasan yang ada. Kembali kepada saya pribadi, Bung Jebri. Saya Muhammad Sani, usia saya 25 tahun, Bung Jebri. Di saat itu, di Gunung Kembar, ceritanya saya ngikutin kawan-kawan, Bung Jebri. Dia bilang katanya kita ke sesepuh yuk, ke guru kita. Dia bilang begitu, Bung Jebri. Memang terus terang sebelumnya, kalau dibilang ibadah, alhasil alhamdulillah, Bung Jebri, saya lebih suka memang berkepanjangan zikir malam, Bung Jebri. Ya, dari kecil memang sudah dibina dari lingkup saya kuat. Namun soal masalah ilmu saya tidak tahu apa-apa, Bung Jebri. Katanya ilmu khusus lah, maksudnya bisa ini, bisa gitu, Bung Jebri. Yang namanya teman, ya tidak ada salahnya, Bung Jebri, nama silaturahmi. Saya ikutin tuh ceritanya. Pada saat itu kan kalau masuk ke situ kan kita nggak punya kendaraan saat itu 10 tahun yang lalu, Bung Jebri. Jadi kami jalan kaki menuju sesepuh, ya katakanlah orang pintar, Bung Jebri. Kami jalan kaki muter Gunung Kembar, lumayan berkilo-kilo jauhnya, Bung Jebri. Di saat dalam tengah perjalanan kita kan muter, Bung Jebri, ceritanya memutari Gunung Kembar itu. Teman-teman saya kurang lebih sudah setengah kilo lebih di depan, saya ada di belakang. Tiba-tiba hujan deras, Bung Jebri. Ada yang mencari daun buat nutupin kepala karena hujanan. Yang dikhawatirkan nanti ketemu sesepuh nggak enak, masa
tiba-tiba hujan gede Bung Jepri. Pada saat kurang lebih 2 meter dari rumah sesepuh, yang saya kagetkan gini Bung Jepri, saya waktu itu kan masih pakai baju bahan lepis, celana lepis, malam anak muda Bung Jepri ya, selalu matching, termasuk sepatu. Yang membuat heran, kurang lebih 100 meter dari rumah yang dimaksud sesepuh, bukan bisa langsung kering Bung Jepri, bajunya kering. Padahal kalau kita logikanya kan namanya baju lepis ya kan basah dan dia tebel ya, nggak mungkin dia langsung kering ya. Bisa kering semuanya Bung Jepri, termasuk sepatu. Nah disitulah pada saat saya, waktu itu kan teman saya memang udah nyampe duluan, saya masih di belakang 1 kilo. Tiba-tiba Bung Jepri, ada sosok hitam tapi tidak begitu tampak Bung Jepri, kecil seperti kayak tuyul. Dia mengatakan, anak muda, kalau memang belajarlah dengan benar dan tekun, jangan setengah-setengah. Saya percaya kepada Anda yang ahli ibadah, tuntutlah ilmu sampai ke ujung langit, akan tetapi manfaatkan dengan baik, bukan untuk kesombongan ataupun untuk kemaslahatan yang tidak baik. Tuntutlah ilmu dengan baik untuk kemaslahatan menolong banyak orang. Dia katakan begitu Bung Jepri. Di situ saya bingung menerjemahkannya. Dia sendiri tidak kenal saya juga tidak kenal dia, dan bentuknya pun kecil memang, terus terang namanya di gunung Bung Jepri yang nggak ada lampu, jadi agak remang-remang. Makanya saya ngelihat makhluk itu hitam kecil tidak jelas. Dibilang tuyul juga saya tidak bisa memastikan karena kecil hitam. Tapi kalau bicara cukup jelas Bung Jepri. Lantas saya bertanya, kamu ini siapa? Saya nggak jelas melihat kamu. Coba wujudkan kamu yang jelas supaya saya bisa mengenalinya. Saya senang kalau diajak bicara dengan Anda. Tiba-tiba Bung Jepri, ternyata sosok itu berubah menjadi bapak-bapak dengan berpakaian manasik haji Bung Jepri. Dia menyerahkan sesuatu kepada saya. Ambillah anak muda, barangkali ini suatu saat akan bermanfaat buat kamu. Disitulah saya bawa, saya mengucapkan terima kasih. Lantas bungkusan itu saya simpan sampai saya pertamanya sampai kelas, sampai kembali ke rumah Bung Jepri. Nah malamnya setelah saya pulang nyampe ke rumah, dimimpikan Bung Jepri, anak muda, bukalah bungkusan itu, kau kan tahu apa isinya dan apa manfaatnya. Setelah saya buka Bung Jepri, ini hanya sebuah jengkol ya. Kok jengkol kok begini ya? Dibilang jengkol bentuknya, tapi kayak bukan jengkol. Lantas ada sesuara memandu. Saya masih ingat mengenalnya yang memberikan barang ini Bu Jepri. Cuman dia tidak terwujud. Waktu itu dia terwujud seperti kayak bapak-bapak manasik haji. Dia mengatakan, anak muda, coba kau ambil air dan rendamlah wujud benda yang berupa jengkol itu. Kau akan tahu reaksinya. Tiba-tiba setelah saya meletakkan benda yang berbentuk jengkol itu, dia ngapung Bung Jepri. Dia bergerak berputar dan menyala. Lantas saya bergumam, apa maksud semua ini ya? Ya Allah, belah petunjukmu ya Allah. Wujudnya jengkol tapi kayak nggak jengkol. Diletakkan di atas air, dia bisa bergerak berputar dan menyala. Apa yang sebenarnya terjadi ya Allah, belah petunjukmu ya Allah. Tiba-tiba si jengkol itu bicara, anak muda, sayalah yang bicara yang ada di buah jengkol bertuah. Terserah Anda. Kalau Anda membutuhkan sesuatu, letakkan saja seperti yang kamu praktekkan di atas air ini.
dan tinggal kau bicara. Mintanya apa? Dia bilang begitu Bung Jepri. Akhirnya saya kok antara bingung, banyak tanda tanya lah pokoknya Bung Jepri. Di situ saya dengan polosnya berkata, kalau memang Anda dengan sebutan jengkol bertuah dan kau memberikan kesempatan kepada saya, mintanya apa? Apa yang dimaksud minta apa? Sedangkan kau hanya cuma sebuah jengkol. Lantas dia bicara kembali Bung Jepri. Apakah kau masih ragu dengan kehadiran saya? Kalau ingin tidak ragu dan ingin dibuktikan, sebutkan saja apa yang kau mau. Padahal saya lagi bingung, cuma membatin saja. Kalau saja saya memang punya kelebihan, bisa bangun rumah, bisa membahagiakan kedua orang tua saya yang sedang sakit. Hingga sampai kedua orang tua bisa masuk rumah sakit, bisa saya sembuhkan atas izin Allah. Karena selama ini saya belum bisa membantu kedua orang tua, belum bisa membalas budi. Sementara saya kerja masih serabutan. Kedua orang tua saya sakit dua-duanya, butuh makan, butuh kehidupan sehari-hari, dan butuh biaya untuk rumah sakit. Sampai saat ini hampir kurang lebih 3 bulan saya mencari uang susah banget. Baru batin begitu Bung Jepri, tiba-tiba si jengkol bertua itu berkata, anak muda, coba buka tas kamu yang kamu bawa, tas ransel. Dia katakan demikian Bung Jepri. Masya Allah Bung Jepri. Di tas saya itu yang namanya emas penuh Bung Jepri. Di tas ransel saya. Akhirnya saya bertanya, hai jengkol bertua, apa semua ini? Ini uang siapa? Saya tidak memiliki uang sebanyak ini. Bahkan saya juga hari kemarin tidak punya uang. Maksud saya, ini emas. Ini emas kalau dijual kan mahal banget. Mana banyak lagi satu ransel. Saya tidak memiliki emas, kenapa ada di tas saya? Lantas si jengkol itu berkata kembali Bung Jepri, anak muda, saya paham dan saya mengetahui adanya Anda, walaupun Anda tidak terucap. Saya bisa membaca apa yang Anda inginkan. Bukankah kau membutuhkan semua itu? Kedua orang tua Anda sakit, butuh biaya. Dan Anda sendiri butuh usaha supaya maju lebih besar. Karena Anda juga sebetulnya anak yang soleh. Hanya saja keterbatasan masalah ke kondisi sehingga Anda tidak bisa menolong kedua orang tua Anda untuk masuk rumah sakit. Secepatnya lah Anda temui orang tua dan jualah emas itu bila Anda butuhkan untuk biaya kedua orang tua Anda. Disitulah Bung Jepri. Akhirnya singkat kata Bung Jepri, besok paginya saya jual. Situ bermacam-macam jenis Bung Jepri, baik gelang, kalung, kondis, macam pokoknya semuanya emas. Saya coba menjual gelang sama kalung yang ukuran besar Bung Jepri. Yang pemilik toko mengatakan ini emas tua original. Ini kalung dengan gelang saya bayar dengan harga 3M, kata gitu. Saya kaget, lah mahal banget ya. Sedangkan barang saya banyak, satu tas ransel. Di situ saya langsung buru-buru pulang, saya bawa kedua orang tua saya ke rumah sakit. Kebetulan terus terang Bung Jepri, saya punya adik 2 masih di bawah umur. Sementara memang terus terang saja, walaupun saya umur 25, saya masih punya adik kecil. Katakanlah dia lahir lebih telat gitulah dengan ibu mengandung. Waktu itu saya sudah usia dewasa, katakanlah udah remaja. Jadi jaraknya jauh Bung Jepri. Jadi saya punya adik 2 masih sekolah SD. Akhirnya apa Bung Jepri? Saya manggil teman saya bayar ya Bung Jepri untuk ngurusin adik saya, sementara saya ngurusin kedua orang tua saya di rumah sakit. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, dalam kurun waktu 1-2 bulan ke depan, memang di rumah sakit cuma seminggu, alhasil alhamdulillah Bung Jepri, perkembangan baik kedua orang tua saya. Yang satu sakit semi lumpuh,
yang satu ibu saya komplikasi. Alhamdulillah dua-duanya sehat Bu. Jadi saya bilang, Pak, Bu, jangan kemana-mana, di rumah saja. Itu urusan saya, nggak usah tanya saya uang dari mana. Tapi Bapak Ibu kan mendidik saya dengan baik. Percayalah, ini saya punya rezeki dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Saya katakan demikian Bu Jepri. Hingga sampai saya buka usaha di rumah Bu Jepri, saya supaya bisa mengawasi adik-adik saya dan bisa mengawasi kedua orang tua saya supaya saya bisa ngurusi dengan baik. Sampai-sampai kedua orang tua saya masih bertanya-tanya, ini anak bekerja duitnya banyak, bahkan sampai buka sembako katanya. Memang terus terang saya buka sembako Bu Jabri, akhirnya saya melibatkan orang lain, ya katakanlah teman saya nganggur lah, suruh jagain supaya saya bisa kemana-mana bebas. Kalau saya belanja, dia jagain toko, seperti itu Bu Jabri, toko sembako, alhasil alhamdulillah Bu Jabri. Dan terus terang, dalam kurun waktu 2-3 bulan usaha saya maju lebih besar, banyak pelanggan. Nah disitulah kebetulan kedua orang tua saya sudah sehat, mereka lah yang nongkrongi sebagai wakil saya buka sembako supaya tidak kemana-mana. Saya katakan, Mbak, Bu, jangan banyak pikiran ya. Saya memberikan kegiatan ini supaya Bapak Ibu tidak jenuh di rumah, nggak usah dipikirin masalah uang. Yang penting jagain aja toko ini. Kalau memang kiranya sampai tidur, gantian aja ibu tidur dulu, terus Bapak nungguin warung supaya tidak jenuh. Saya ngerti kok, saya juga tidak perlu Bapak Ibu nyari uang, insya Allah kami udah cukup kok ya. Lagi-lagi orang kedua orang tua saya bertanya-tanya, Bung Jabri, uang dari mana, uang dari terus saya belum jawab secara detail Bung Jabri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jabri untuk jawaban kedua orang tua saya Bung Jabri, bagaimana cara saya menyampaikan. Alhamdulillah Bung Jabri, dengan adanya si jengkol bertuah tadi saya simpan dengan baik dan saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun, bahkan kedua orang tua saya yang bertanya-tanya uang dari mana juga saya belum sempat menceritakan. Mohon pencerahan dan solusinya Bu Jabri ya. Terima kasih atas simotnya, atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Muhammad Sani yang ada di Tegal, Bumi Jawa ya. Alhasil alhamdulillah saudara Sani, biodata Anda kan baru 1 minggu ya. Mohon maaf karena ngantri adanya. Kembali kepada saudara Sani, kalau kita bicara masalah rezeki ya, kita kembalikan kepada diri kita di hadapan Allah. Tadi ada satu kalimat mengatakan Anda orang istiqomah ya. Dari kecil memang dibina, dididik dengan baik, di lingkupnya kuat. Itulah kelebihan-kelebihan Anda, apalagi Anda saat itu memang sedang membutuhkan menghadapi kedua orang tua Anda sedang sakit. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki bermacam cara. Anda awalnya tidak punya rencana diajak kawan ke sesepuhnya ya, katakan begitu ya, di Gunung Kembar ya. Tiba-tiba Anda bertemu sosok hitam. Tiba-tiba lagi muncul jadi seorang laki-laki pemanasi gaji. Itu semuanya yang Anda lihat hanya sebagai penghantar ya, bukan siapa-siapa. Kita kembalikan kepada Allah bahwasanya yang selama ini Anda tawadhu istiqomah di hadapan Allah, itulah hasil Anda. Hajatnya dikabul. Allah Maha atas segalanya apa yang Anda butuhkan saat ini. Karena Anda anak soleh, ingin menolong kedua orang tuanya untuk sehat. Alhasil Allah memberikan rezeki bermacam cara. Jadi halal, bukan siapa-siapa. Anda ceritakan saja dengan kedua orang tua Anda apa adanya ya. Tidak usah khawatir dan tidak usah ragu. Tetap jalankan sholat 5 waktu dijaga dan berkepanjangan. Zikir malam termasuk sholat malamnya ya. Kalau ada waktu usahakan puasa Nabi ya, sehari puasa, sehari tidak. Dan kembali lagi kepada saudaraku Muhammad Sani, coba Anda nanti tawasul dulu ya. Setelah Anda kan ini menemukan barang bertuah, seperti yang Anda pernah bicara katanya, tetap tanpa izin saya menonton konten-konten yang ada ya, ada semuanya siapapun yang tidak kenal sekalipun ini dunia maya, seikhlas siapapun dia akan mengamalkan apa yang pernah saya berikan di konten-konten tersebut. Dipersilakan Anda mempelajarinya ya, saya juga ikhlas. Dan coba Anda tawasul membaca surah Fatihah 10.011 ya. Diawali surat Yasin 1 kali.
dan dilanjutkan zikir malam berkepanjangan setelah sholat isya bolehlah. Lihat kondisi memang Anda sudah santai supaya bisa menjalankan amalan tersebut dengan khusyuk ya. Surat Al-Fatihah 10.011 maksud saya. Di surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110, 113 dan surat Al-Jin 111 di ayat 1 sampai 9 dan ayat kursi 113 dan di akhir surat Al-Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Anda siapkan air doa ya. Nanti diminumkan kepada Anda dan kedua orang tua Anda dan adik Anda ya. Dan sisanya dikibatin lingkungan rumah dalam maupun luar. Dan pada saat Anda merendam si jengkol bertua tersebut, Anda masukkan air doa itu sedikit. Niatnya apa? Ya Allah, saya niatkan Engkau melalui air doa ini, mudah-mudahan saya, adik-adik saya, kedua orang tua saya diberi kesehatan badannya. Apabila ada sakit baik diri saya, adik saya, kedua orang tua saya, angkat penyakitnya ya Allah belakang ke kebelan tubuh. Bila ada sesuatu gaib yang mengganggu diri kami, jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Lindungilah kami sekeluarga dan lindungilah harta kami seperti itu ya. Anda tiapkan dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dan mudah-mudahan usaha saya maju lebih besar seperti itu. Ada kan dagang sembako kan? Insyaallah aman ya. Jadi saya tegaskan kepada saudara Muhammad Sani bahwasanya yang Anda lihat itu hanya sebagai perantara, bukan siapa-siapa ya. Kita kembalikan diri kita sendiri bahwa semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala halal hak milik Anda. Kamu ceritakan saja dengan kedua orang tua kamu ya, apa adanya ya. Demikianlah saudara Sani Muhammad Sani yang ada di Kota Tegal, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, karena waktu itu kami harus turun dari bali. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf karena waktu jualah sekiranya ini sudah waktunya sholat asar ya, Anda mendengarkan ada suara azan karena kami posisi ada di studio alam. Mudah-mudahan kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir.